Champion of the world, introducing Naoya Monster Inoue. Setelah Manny Pacquiao, petinju legenda asal Filipina yang menciptakan gebrakan dalam dunia tinju dengan mencapai gelar juara dalam 6 kelas yang berbeda, saat ini muncul lagi petinju dari Asia yang menggebrak dunia pertinjuan, yaitu Naoya Inoue. Petinju yang lahir di kota Zama, Jepang ini berhasil memperoleh gelar juara dalam 4 kelas yang berbeda dengan catatan yang fenomenal. Bahkan sang legenda tinju Mike Tyson menyebut nama Inoue sebagai salah satu petinju terbaik dunia saat ini. Hey, look up this young fighter called the Monster. You ever hear Monster? He's better than Manny Pacquiao, man. Bagaimana kisahnya? Simak video berikut. Naoya Inoue, ia lahir di provinsi yang bernama Kanagawa di Jepang pada tanggal 10 April 1993. Ia sudah berlatih tinju sejak ia masih kecil, dikarenakan ayahnya, Shingo Inoue, dulunya merupakan seorang petinju amatir. Tinju memang sudah mengalir dalam darah dirinya. Bahkan sampai saat ini, ia selalu terinspirasi oleh ayahnya. Ia mengaku banyak belajar soal defense dari ayahnya. Melihat anaknya memiliki ada bakat tinju, ia kemudian memutuskan untuk kembali ke tinju untuk mengembangkan bakat putranya tersebut. Ia memulai karir tinju amatirnya pada saat ia berusia 16 tahun. Pada tahun 2009 ia mengikuti kejuaraan nasional antar sekolah di Jepang. Di ajang itu ia mengalami kekalahan pertamanya. Setelah itu pada tahun 2010, ia berpartisipasi dalam kejuaraan tinju dunia remaja AIBA, namun lagi-lagi ia harus mengalami kekalahan oleh Yosvani Veitia pada babak penyisihan ketiga. Menariknya pada tahun 2011 ia pernah berpartisipasi dalam Piala Presiden ke-21 di Jakarta, Indonesia. Di turnamen ini ia mendapat medali emas dengan mengalahkan petinju asal Filipina, Ian Clark Bautista. Selama berkarir dalam dunia tinju amatir, Naoya Inoue mencatatkan 75 kemenangan serta 6 kekalahan. Melihat catatan dunia tinju amatirnya yang tidak begitu impresif, ia bertekad bahwa itu akan menjadi yang terakhir kalinya dia kalah dalam pertandingan tinju. Akhirnya pada tahun 2012, ia memulai karir tinju profesionalnya. Ia menandatangani kontrak dengan manajemen Hideyuki Ohashi, pendiri sekaligus pelatih di Ohashi Boxing Gym. Ia mendapat titah dari Hideyuki Ohashi untuk tidak pernah melawan petinju yang mudah. Ia memulai debutnya sebagai petinju profesional langsung dengan bertarung melawan juara nasional Filipina, Quezon Omayo. Semenjak di bawah asuhan Ohashi, Naoya Inoue menjadi lebih berteknik dan lebih powerful kekuatan tinjunya. Tidak butuh waktu lama, hanya dengan 4 ronde saja ia dapat mengalahkan juara nasional Filipina tersebut dengan cara TKO. Setelah kemenangan ini, ia memenangi 2 pertarungan berikutnya dengan TKO ketika melawan juara nasional Thailand, Ngao Prajan Chuatana, dan petinju kelas terbang junior peringkat 1 di Jepang, Yuki Sano. Melihat catatan kemenangan dengan melawan petinju-petinju tangguh, ia langsung mendapatkan pertandingan perebutan gelar kelas light flyweight versi WBA melawan Ryoichi Taguchi pada tahun 2013. Ryoichi Taguchi merupakan lawan terberat yang pernah Inoue hadapi dalam karir profesionalnya saat itu, karena Taguchi merupakan lawan pertamanya yang berhasil memaksa Inoue menang bukan dengan TKO, melainkan dengan keputusan angka. Meskipun demikian, Inoue tetap mendominasi dan menghajar Taguchi dalam laga yang berlangsung selama 10 ronde tersebut. Pada tahun 2014 ia mendapatkan kesempatan untuk perebutan gelar juara kelas light flyweight versi WBC melawan Adrian Hernandez. Dalam pertandingan ini Inoue mendominasi jalannya laga ini dan akhirnya menang dengan TKO pada ronde ke-6. Setelah meraih gelar di light flyweight, Inoue pun beranjak ke kelas super flyweight dengan rentang berat badan 52 kg. Menantang juara dunia kelas super flyweight versi WBO, Omar Andres Narvaez. Narvaez merupakan petinju yang telah berhasil mempertahankan gelar juaranya dalam 11 laga saat itu. Walaupun demikian, Inoue dapat merobohkan Narvaez pada menit pertama pada ronde kedua. Julukan The Monster pun disematkan kepadanya setelah merebut gelar juara kelas super flyweight. Karena 5 dari 6 pertandingan yang dijalaninya ia menangkan dengan cara TKO dengan menit yang tergolong cepat dan tentunya dengan pukulan hooknya yang langsung membuat lawan kesakitan hingga tidak bisa melanjutkan pertandingan lagi. Akibat pukulannya yang membuat Narvaez roboh itu, Inoue mengalami cedera pada tangannya. Menanggapi Inoue yang absen, WBO menggelar laga perebutan gelar juara dunia interim antara 2 petinju peringkat teratas, Warlito Parrenas dan David Carmona. Pemenangnya akan mendapatkan kesempatan melawan Inoue setelah ia pulih dari cederanya. Laga yang berlangsung selama 12 ronde ini pun berakhir seri. Terlepas dari hasil laga tersebut, Inoue memilih Parrenas sebagai lawannya dalam laga pertahanan gelar juara dunianya yang digelar pada Desember 2015. Parrenas mengalami nasib yang mirip dengan Narvaez.
Wasit harus menghentikan pertarungan pada ronde kedua setelah Parenas dijatuhkan 2 kali. Inoue pun mempertahankan gelar juara dunianya dengan kemenangan TKO. Kendati terbilang memiliki perawakan yang kecil untuk ukuran petinju asal Amerika dan Eropa, Inoue justru mampu memberikan kejutan bagi lawan-lawannya. Inoue dikenal memiliki pukulan yang keras, cepat, dan piawai dalam menentukan timing pukulan di sebuah pertandingan. Inoue pun mencatatkan rasio TKO yang impresif, yakni hingga mencapai 88% ia memenangi pertandingan dengan cara TKO. Ia diketahui menerapkan filosofi Shinkitai. Filosofi Shinkitai secara keseluruhan mencerminkan pendekatan holistik terhadap seni bela diri, mengintegrasikan aspek mental, teknis, dan fisik. Pemahaman dan praktik dari ketiga prinsip ini membantu para praktisi seni bela diri untuk tidak hanya menjadi petarung yang baik, tetapi juga untuk mengembangkan karakter yang kuat dan seimbang. Setelah selama 3 tahun mempertahankan gelar juara kelas Super Flyweight, Inoue memutuskan naik ke kelas bantam dengan rentang berat badan 53,5 kg. Ia pun langsung menantang sang juara kelas bantam versi WBA, Jamie McDonnell, seorang petinju asal Inggris yang sudah mempertahankan gelarnya selama 4 tahun lamanya. Baru memasuki menit 1 di ronde pertama, McDonnell sudah dibuat sempoyongan oleh pukulan hook kiri yang mendarat pada bagian atas kepalanya dan kemudian dibuat ambruk ke kanvas oleh kombinasi 2 pukulan yang diakhiri dengan hook kiri ke badannya. Ia pun bangkit dengan gagahnya hanya untuk dirobohkan kembali oleh serangkaian pukulan brutal Inoue. Wasit pun langsung menghentikan laga ini pada ronde pertama sehingga Inoue dinyatakan menang dengan TKO. Bisa dibilang ini adalah catatan kemenangan perebutan gelar juara tercepat yang pernah dimenangkan oleh Inoue. Ia hanya membutuhkan 1 menit 52 detik untuk menumbangkan sang juara asal Inggris tersebut. Setelah mengalahkan McDonnell, Inoue berkata, ia akan mendapatkan semua sabuk juara di kelas bantam dari 4 versi organisasi tinju dunia. Untuk menantang sang juara bantam versi IBF, ia pun mengikuti turnamen World Boxing Series pada tahun 2019. Pada babak final turnamen World Boxing Series yang digelar di Saitama, Jepang pada 7 November 2019, laga ini berlangsung seru karena menampilkan kedua petinju yang saling pantang menyerah. Inoue dan Donaire bertukar pukulan pada paruh pertama laga. Pada ronde kedua, pukulan hook kiri Donaire berhasil membuat Inoue mengalami robekan serius pada bagian bawah alis kanannya sehingga penglihatannya pun menjadi terganggu. Meskipun demikian, Inoue tetap memberikan perlawanan yang sengit dan sempat berhasil membuat Donaire berada dalam masalah, sebelum akhirnya diselamatkan oleh bunyi bel. Alhasil, Donaire pun berhasil pulih serta kembali membuat Inoue kesakitan dan membuat wajahnya berlumuran darah. Pada ronde ke-11, Inoue menumbangkan Donaire dengan pukulan hook kiri ke area hati, tetapi Donaire berhasil bangkit pada hitungan ke-9 dan terus bertarung hingga bunyi bel terakhir. Laga ini berakhir dengan kemenangan Inoue berdasarkan keputusan angka mutlak. Pertarungan melawan Donaire bisa dibilang laga yang paling sulit yang pernah dihadapi oleh Inoue. Pasalnya pada pertandingan inilah, untuk pertama kalinya Inoue mendapatkan luka robek di wajahnya. 2 hari setelahnya, Inoue mengabarkan bahwa dirinya menderita patah tulang rongga mata dan hidung akibat pukulan Donaire. Patah tulang rongga mata ini menyebabkan Inoue mengalami penglihatan ganda pada saat laga berjalan. Laga ini pun akhirnya dinilai sebagai pertarungan terbaik oleh The Ring. Setelah sudah mengkoleksi 2 gelar kelas bantam versi WBA dan IBF, ia pun segera mengincar untuk yang ketiga, yaitu dari versi WBO. Namun laga itu harus dibatalkan karena pada saat itu terjadi wabah virus COVID yang terpaksa harus menunda perburuan gelar selanjutnya yang saat itu dimiliki oleh petinju asal Filipina, John Riel Casimero. Akhirnya selang 2 tahun kemudian, pada tahun 2022 ia kembali berburu gelar selanjutnya yang memang sudah menjadi tekadnya. Tak disangka-sangka, ternyata gelar yang ia incar berikutnya, yakni bantam versi WBC sudah dimiliki oleh Donaire, petinju tersulit yang ia pernah lawan sebelumnya. Namun kali ini tampak berbeda, pada laga kedua ini Donaire sudah berusia 39 tahun, usia yang terbilang cukup tua untuk menghadapi petinju yang masih kompetitif seperti Inoue. Setelah pertandingan, Inoue pun langsung mengungkapkan keinginannya untuk bertarung melawan juara dunia bantam versi WBO, yang saat itu sudah beralih dari John Riel Casimero kepada Paul Butler. Di tahun yang sama ia menghadapi Paul Butler seorang petinju asal Inggris. Inoue menjadi satu-satunya petinju yang mampu meraih sabuk juara di versi 4 organisasi tinju dunia dengan cara TKO. Inoue resmi menjadi juara dunia tidak terbantahkan kelas bantam. Sebelumnya rekor tersebut pernah diraih Enrique Pinder seorang petinju dari Panama pada tahun 1972.
Tidak cepat puas dengan rekor tersebut, Inoue pun memutuskan melepas semua gelar juara dunia kelas bantam versi 4 organisasi tinju dunia untuk naik ke kelas super bantam, yang mempertandingkan petinju dengan berat badan 54 kg. Ia pun langsung menantang Stephen Fulton, seorang petinju asal Amerika yang pada saat itu juga belum pernah terkalahkan, menjadi petinju nomor 2 pound 4 pound terbaik di dunia. Untuk nomor 1 masih dipegang oleh Terence Crawford. Namanya kini tercatat sebagai petinju asal Jepang kedua yang mampu memenangkan gelar juara dunia di 4 kelas berbeda setelah Kazuto Ioka, pada tahun 2019. Inoue sudah pernah memenangi juara dari kelas yang berbeda, yakni flyweight, super flyweight, bantam dan super bantam. Setelah mengalahkan Stephen Fulton belum ada pernyataan apa-apa dari Inoue, menurut kabar yang beredar ia akan naik ke kelas bulu dengan berat 57 kg. Dengan usia yang masih 30 tahun saat ini, tentu masih banyak hal yang dapat dilakukan oleh Naoya Inoue ke depannya. Bagaimana menurut kalian? Siapakah lawan yang pantas untuk Inoue berikutnya? Tulis di kolom komentar.